Concord Madinah Hotel. Hari ini kita akan melaksanakan city tour di kota Madinah. Teman-teman sudah pada siap? Yo, kita lari. Tuh, kayaknya udah pada siap. Saya dari depan aja deh. Ustadz, kita mau kemana Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, setengah 8 di hari Senin, tanggal 13 Oktober, kita dari Jamaah H2C akan melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu city tour mengelilingi Madinah, melihat dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang terdapat di kota Madinah, dan juga ada plusnya, yaitu kita akan berkunjung ke Masjid Quba untuk melakukan sholat yang kita tahu utamanya adalah seperti umroh. Jadi sebelum jamaah besok akan melakukan ibadah umroh, kita ambil pahala dulu setara dengan pahala umroh dulu dengan melakukan sholat di Masjid Quba. Oke, Masya Allah. Kita akan dapat 2 kali pahala umroh kawan-kawan. Sebelum umroh dan nanti saat umroh. Assalamualaikum. Masya Allah, sudah pada siap semuanya. Masya Allah, seger-seger ya. Udah pada sarapan belum Bapak Ibu? Alhamdulillah. Udah. Langsung mau dimakan lagi nih snacknya? Oh, tenang, udah disiapin ini Bapak Ibu. Siap. Siap semuanya ya? Siap. Udah siap jalan? Siap. Oke, saya mau mantau malah dipantau ya. Oke, bismillah. Yuk, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billah. Monggo, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sempurnalah amalan-amalan kebaikan. Sebelum Ana memulai ya, untuk menjelaskan berkaitan dengan agenda kita serta berkaitan dengan kisah-kisah di balik tempat yang insya Allah akan kita kunjungi dan kita lewati, alangkah baiknya Ana untuk memandu Bapak Ibu sekalian doa berkendara ya. Semoga dengan kita berdoa, Allah memberikan kepada kita keselamatan hingga kita kembali lagi ke hotel. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah baca tadi doa keluar rumah ya, atau keluar dari tempat tinggal. Sekarang tinggal doa berkendara. Yang sudah hafal bisa dibaca masing-masing, yang belum hafal bisa mengikuti salim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hada wa ma kunna wa ma kunna lahu lahu muqrinin muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Oke Bapak Ibu sekalian, jamaah H2C rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, nikmat yang tidak ada duanya, yaitu nikmat Islam dan iman. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat wal afiat. Sabtu biasanya lebih ramai lagi. Kenapa? Karena orang-orang penduduk Madinah juga mereka kebanyakan melakukan ziarah untuk melakukan sholat di masjid ini. Keutamanya apa sih? Keutamanya adalah apa, Dengdo? Itu umrah, benar, masya Allah, tabarakallah. Jadi keutamanya dengan kita melakukan sholat di tempat ini, maka kita bisa mendapatkan pahala setara dengan pahala umrah. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi shalah kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, berwudu ya, kemudian dalam kondisi taharah, kemudian dia berkunjung ke masjid ini ibadah umrah, alhamdulillah kita sekarang insya Allah akan sholat di Masjid Quba terlebih dahulu, sehingga dengan kita sholat di tempat tersebut Allah catat pahala kita sebagai pahala orang yang melakukan ibadah umrah. Nah tapi di sini nanti terkadang timbul pertanyaan liar di antara kita ya, kok gitu setelah sholat sini pulang aja udah, kan udah selesai umrahnya kan? Nah gimana itu? Berarti kalau gitu kan enak, kita
setiap hari aja 5 waktu sholat di sini udah berapa kali umroh tuh? 5 kali umroh. Lebih gitu selesai Tsunami Coach, anak mau pulang aja ke Indonesia. Anak udah 10 kali umroh, bahkan lebih. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, walaupun pahalanya sama seperti pahala umrah ya, tapi ada keutamaan-keutamaan lainnya yang tidak bisa kita dapati hanya sekedar kita sholat di tempat ini. Seperti apa? Seperti mana kita keutamaan tawaf, sa'i, tahalul dan sebagainya, yang mana kita tidak bisa dapati hanya dengan kita sholat di tempat ini. Bapak Ibu rahmatullah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tempat Masjid Quba ini itu adalah masjid keempat secara keutamaan ya, secara keutamaan ini masjid keempat kaum muslimin. Ada yang tahu yang pertama adalah masjid mana? Masjidil Istiqlal, Masjidil Haram. Yang kita tahu bahwasanya keutamaan sholat di sana berapa? 100.000 kali. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, berapa? 1000. Kemudian yang ketiga masjid berapa? Ada yang tahu berapa? Ada yang 100, ada yang berapa? Nawar. Ada 750. Ada yang tahu berapa? 500. Wallahu alam ya, memang tidak ada hadis yang jelas menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu 4 kali lipat dibandingkan sholat di Masjidil Aqsa. Berarti kalau dari 1000 dibagi 4 berarti 250. Tapi sebagian juga anak pernah membaca ya, itu ada yang bilang 500. Cuma itu juga tidak tidak ada dasar dalilnya. Kenapa? Karena memang tidak ada pernyataan khusus ya. Nabi mengatakan bahwasanya sholat di Masjid Quba ini mendapatkan pahala 1000 atau berapa enggak. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya sholat di masjid beliau yaitu Masjid Nabawi itu 4 kali lipat dibandingkan sholat di Masjidil Aqsa, yaitu berarti 250 ya kalau kita bagi 1000 bagi. Untuk jamaah 2 wisata Mandiri sedang ziarah ke Masjid Quba. Dan kita akan menentukan titik kumpulnya kawan-kawan semuanya. Ini adalah tempat parkir bis. Kita akan menuju lokasi di Masjid Quba. Ya, ini alhamdulillah sudah berada di. Ini jamaah mana? Berada di mana? Masya Allah. Alhamdulillah kita berada di Masjid Quba.